Estimasi biaya ada yang menggunakan pendekatan kualitatif, engineering, analisis akun, konferensi. Yang kualitatif ini tidak diajarkan di bangku kuliah. Kenapa? Karena kalau kualitatif ini kita harus terjun ke pabriknya, mengamati setiap hari operasionalnya, kita catetin satu-satu. Nah ini tidak diperdalam. Yang kita di bangku kuliah pelajari itu adalah estimasi biaya dengan menggunakan pendekatan yang kuantitatif. Yang kuantitatif ada dua cara ya. Yang gampang yang akan saya jelaskan pertama itu high-low method, kemudian ada yang least square. Yang engineering, analisis akun, dan konferensi di skip karena itu metode kualitatif. Yang akan kita gunakan yang ini, yang kuantitatif. Ada 6 langkah untuk melakukan estimasi biaya. Saya akan menjelaskan 6 langkahnya langsung dengan soal saja. Ketika teman-teman mendapatkan soal, jadi pertama kalian harus mengumpulkan data biaya dulu. Di sini saya punya data biaya. Ada biaya pemeliharaan mesin selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selama 6 bulan ini. Terus ada data juga unit yang diproduksi. Nah, saya mau pertama kali kalian kenal dulu dua istilah ini. Bagaimana kita melakukan cost estimation dengan menggunakan metode yang kuantitatif? Tadi kan ada dua, high-low sama yang least square. Ini yang gampang dulu ya, yang high-low method. Pertama, sebelum kita mulai melakukan perhitungan, kalian kenali dulu istilah-istilah yang harus kita kenal sampai nanti akhir AKBI. Kalian kenali dulu dua istilah ini, cost driver dan cost object. Cost driver itu di bahasa Indonesia kan pemicu biaya. Jadi yang membuat biaya semakin tinggi, semakin rendah itu namanya cost driver. Kalau cost object itu yang dipengaruhi. Jadi biaya itu sendiri itu disebut dengan cost object. Kalau digambarkan dalam suatu persamaan linear, kalian sudah dapat matematika atau statistik belum? Ada persamaan linear Y sama dengan A tambah BX. Nah, X itu adalah cost driver, Y itu adalah cost object. Kalau ada biaya pemeliharaan mesin sama unit yang diproduksi. Cost driver itu adalah sesuatu yang mempengaruhi, yang membuat biaya semakin rendah, semakin tinggi itu namanya cost driver. Cost object itu ya biaya itu sendiri yang dipengaruhi. Coba kalian pilih dalam sebuah soal ya. Pertama kali itu tentukan dulu mana cost drivernya, mana cost objectnya. Kalau ada biaya pemeliharaan mesin sama unit yang diproduksi, mana cost drivernya? Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan. Unit yang Buat kata-kata diproduksi. seperti ini, buat kata-kata seperti ini ya. Misalnya kalian mau bayar listrik ya. Ada biaya listrik bulan ini sama kilowatt hour KWH yang kalian gunakan. Kira-kira yang mempengaruhi yang mana? Yang dipengaruhi yang mana? KWH. Cost drivernya adalah KWH. Kalau kita gunakan kilowatt hour-nya semakin kecil, nanti biaya listriknya semakin kecil. Kita gunakan kilowatt hour-nya semakin tinggi, maka biayanya juga ikut semakin tinggi. Nah, tentukan dulu di soal kita. Ada biaya pemeliharaan mesin, ada unit yang diproduksi. Cost driver-nya yang? Unit yang diproduksi. Yang tadi masih menjawab biaya pemeliharaan mesin, sudah tahu ya sekarang perbedaannya. Kalau kita produksinya sedikit, ya nanti biaya pemeliharaan mesinnya cenderung rendah. Kalau kita produksinya semakin banyak, ya kita harus mengeluarkan biaya maintenance pemeliharaan semakin tinggi. Tentukan dulu sekali lagi cost driver-nya. Apa yang mempengaruhi biaya? Yang membuat biaya semakin kecil, semakin tinggi itu apa? Dalam contoh soal ini adalah unit yang diproduksi. Kemudian kita akan melakukan perhitungan dengan metode yang disebut dengan high-low. Nama metodenya aja high-low. Kalian pilih cost driver tertinggi dan cost driver terendah. Cost driver tadi unit yang diproduksi. Coba lihat di sini selama data 6 bulan ini. Mana yang unit diproduksi tertinggi? 600 pada bulan Desember. Betul. Terima kasih. Masukkan itu ke persamaan linear. Tadi kalian kan sudah sepakat. 600 itu X, 26400 itu Y. 600 itu cost driver yang mempengaruhi X, 26400 itu cost object yang dipengaruhi Y.
Berarti gini kalau saya tulis. Y-nya 26400 sama dengan A tambah B kali X-nya kan 600. Saya tulis 600B begini. Nah, setelah kalian menemukan cost driver tertinggi, sekarang cari yang low, terendah. Mana cost driver? Mana unit yang diproduksi terendah selama 6 bulan ini? 370. Ya, pada bulan Agustus. Saat X-nya 370, Y-nya berapa? 19.500. Betul, 19.500. Masukkan itu ke dalam persamaan linear seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa melakukan eliminasi. Eliminasi yang sama di sini adalah A-nya. Kalau saya eliminasi ya, A sama A dicoret habis. Lalu 26.400 kurangi 19.500, 6.900 seperti ini. Yang sebelah kanan 600 kurangi 370 berarti 230B. 6.900 kalau saya tulis ya. Berarti 6.900 sama dengan 230B. Mau cari B gimana caranya? Berarti B sama dengan? 6.900 bagi 230. Nah, oke. Setelah ketemukan B, kalian bisa menemukan A. Substitusikan boleh ke persamaan yang atas atau ke persamaan yang ke bawah. Misal saya gunakan yang atas ya. 26400 sama dengan A dicari 600B, B-nya tadi sudah ketemu 30. Kalau mau cari A berarti gimana? 26400 dikurangkan dengan 18.000. 26400 kurangi 18.000. Nah, sampai sini kalian sudah bisa menemukan A dan bisa menemukan B-nya. Kembalikan itu ke persamaan linear Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A-nya sudah ketemu 8.400. B-nya sudah ketemu 30X. Berhenti sampai sini dulu, kita kembali ke PowerPoint. Ada pertanyaan nggak? Sampai ke persamaan ini dulu. Ini namanya nanti persamaan biaya ini. Belum ada pertanyaan ya? Aman, Bu. Aman. Oke, kembali ke PowerPoint. Jelas. Itu tadi saya menggunakan metode eliminasi. Kalau teman-teman mau menggunakan metode yang ada di PowerPoint juga boleh ya. Kalau yang di PowerPoint itu kalian menggunakan menemukan B sama menemukan A, kalian amati sama loh ya, ketemunya B 30, A-nya ketemunya 8.400, persamaan biayanya sama dengan Y sama dengan A tambah BX, 8.400 tambah 30X-nya sama. Cuma cara yang ditempuh beda. Kalau saya di PowerPoint tadi lebih suka menggunakan eliminasi. Kalau di sini kalian menggunakan rumus. Jadi dipilihin tadi. Y tertinggi kurangi Y terendah tadi, 26.400 kurangi 19.500. Seperti ini. Kemudian unit yang diproduksi tadi yang tertinggi 600 kurangi 370. Gitu juga boleh. Intinya sama, tapi kalau yang ini kalian harus hafal rumusnya. Nah, dari sini saya kembali dulu ke depan, yang akan minggu depan akan saya perdalam. Saya butuh istilahnya hari ini, yaitu biaya tetap dan biaya variabel dulu saja yang saya jelaskan. Lainnya minggu depan ya. Jadi biaya tetap itu apa? Biaya variabel itu apa? Biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi dengan jumlah produksi. Mau kita produksi berapapun jumlah yang dibayarkan tetap. Kalau biaya variabel atau variable cost itu berubah proporsional dengan perubahan volume produksi. Jadi kalau kita produksi 10 unit biayanya berapa? 20 unit nanti lebih banyak, 30 unit lebih banyak lagi. Teman-teman bisa berikan contoh dulu nggak? Biaya tetap sama biaya variabel. Silakan. Boleh di pabrik mie instan yang tadi atau kalian berikan contoh perusahaan yang berbeda lagi juga boleh. Silakan. Terutama yang hari ini belum dapat poin keaktifan bisa gantian ya. Silakan. Apanya mesin? No, tadi kan sudah dijanjikan kos itu mesinnya. Nah, ini beban-bebannya berarti apanya mesin? Yang tetap itu apanya mesin misalnya? Halo? Ya, silakan. Tadi bilang apa? Felix Hartono tadi memberikan contoh biaya tetapnya kan mesin. Ya. Apanya mesin yang tetap? Harganya mesin kah? Atau apanya mesin? Harga belinya, pajaknya buat mesinnya itu juga.
pajaknya mesin, harganya mesin, Ya, bukan contoh yang tepat untuk biaya tetap di sini. Bukan Oh. itunya mesin. Kalau biaya variabel apa, Felix? kok tadi yang maksud saya itu, tapi nggak tahu ya saya bilang benar atau salah juga ya. Kok yang tadi maksud saya itu kayak tadi kan mesin, yang variabelnya itu kayak bahan buat mie instannya itu kan banyak kayak tepung dan lain-lain. Kok kita beli mesinnya harganya tetap, tapi kok kita mau membuat seumpama 10 mie instan dengan 100 mie instan kan yang harganya beda itu yang tepung-tepungnya gitu. Oke, ya saya tampung. Terima kasih, Felix. Jadi biaya tetap itu maksudnya biaya investasi beli mesinnya pertama. Nah, kalau di akuntansi beli mesinnya pertama itu ngomongnya mesin, aset, equipment, cost. Jadi kalau saya arahkan tadi, apanya mesin? Biaya pemeliharaannya mesin, maintenance. Biaya depresiasi penyusutannya mesin. Nah, misalnya menurut Felix itu. Kalau biaya variabel tadi, tepungnya, telurnya. Oke, contoh lain, ada yang bisa nambahin? Ya, silakan Jason Christopher. Kalau biaya tetap mungkin kayak biaya gaji, biaya sewa. Ceritakan biaya sedikit pajak. misalnya. Gaji, sewa, itu entah mie instannya diproduksi, misalnya. Kan kalau misalnya mau mie instan diproduksi, mau berapa banyak pun, kan tetap karyawan yang bekerja kan tetap jumlahnya sama. Jadi ya biaya gajinya kan tetap sama. Ya. Terus kalau biaya sewa mau produksi seberapa banyak pun, ya tempatnya akan tetap segitu, nggak mungkin tambah kecil. Ya, kalau kita sudah punya perjanjian seperti itu ya dengan karyawannya. Jadi berapapun istilahnya kita produksi 0 pun, pokoknya gaji tetap per bulannya berapa juta, ya itu harus tetap kita bayar. Biaya sewa, kita nyewa sama seseorang, pabriknya walaupun kita nggak laku, ekonominya lagi lesu, atau bahkan nggak produksi sama sekali, kalau kita sudah janji sewanya per bulan berapa, ya harus tetap bayar. Betul, itu namanya biaya tetap. Kalau variabel? Misalnya biaya bahan, tadi udah biaya bahan kayak, ini aja bahan bakar. Kan kalau mesinnya semakin banyak produksi, kan berarti mesinnya berjalan semakin lama, kan bahan bakarnya perlu semakin banyak. Itu kan berubah-ubah. Oh, kayak listrik gitu ya misalnya. Listrik. Kita gunakan kilowatt-hour. Biaya telepon, biaya apa. Nah, betul. Terus kita gunakan rekrut tenaga kerja, misalnya. Kalau tadi gajinya ada sistem tetap, oke lah itu biaya tetap. Biaya lembur mungkin. Nah, kalau itu lemburnya. Jadi kalau kita ngitungnya tuh per pack mie instan yang dihasilkan ditambahin uang 1.000, misalnya begitu gajinya. Jadi kalau dia produksi 100 kali 1.000, produksi 200 kali 1.000 komisi tambahannya, bonusnya, lemburnya tadi. Oke. Terima kasih Felix. Nah, persamaan biaya kita tadi itu di dalamnya ada biaya tetapnya, ada biaya variabelnya. Teman-teman ingat. Yang berhubungan sama X ini, jadi yang melekat sama X 30 itu namanya biaya variabel. Ini namanya variable cost. Jadi kalau kita produksi 1, ya 1 kali 30. Produksi 2 unit, ya 2 kali 30. Produksi 40, ya 40 unit kali 30 itu tadi. Nah, yang sendirian ini, 8.400, yang tidak melekat dengan X, atau tadi kita simbolkan dengan huruf A. Huruf A itu fixed cost. Kalau kalian lihat di sini ya, walaupun X-nya 0 pun, walaupun kita tidak produksi pun, biaya itu harus tetap ada. Jadi 8.400 itu adalah biaya tetap, variable cost, biaya variabelnya adalah 30. Persamaan biaya ini berguna untuk apa? Berguna untuk memprediksi biaya di bulan berikutnya. Sebentar. Misalnya tadi, saya kembali ke Excel-nya dulu. Jadi ini persamaan biaya berguna untuk memprediksi biaya di bulan berikutnya. Tadi kan ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Misal kita mau produksi bulan depannya kan berarti Januari tahun depannya lagi. Nah, ini kalian bisa mengestimasi biaya. Kalian tebak ya. Misalnya Juli produksi 400, Agustus 370, Desember 600. Misalnya Januari tahun depannya itu kondisinya kira-kira yang dijual semakin banyak daripada Desember. Misalnya ada kenaikan dari 600. Misal saya sebut di sini
unit yang diproduksi untuk bulan Januari tahun depannya adalah 660 unit. Nah, teman-teman bisa tebak, harus menyiapkan berapa biaya pemeliharaan. Jadi kalian bisa nebak biaya pemeliharaan mesin yang kira-kira akan dikeluarkan untuk Januari tahun depannya itu berapa. Nah, estimasi atau perkiraan ini dibantu dari persamaan biaya tadi. 8.400 biaya tetap tambah 30 tadi biaya variabel kali X. Nah, di mana X-nya tadi, cost driver-nya tadi sudah kita sepakati yaitu unit yang diproduksi. 8.400 tambah 30 kali 660. Nah, ini berarti adalah Y-nya. Ini adalah estimasi biaya pemeliharaan mesin kita di Januari tahun depan. Itulah yang disebut dengan estimasi biaya. Jadi kalau kita sudah ngumpulin data, kemudian kita ingin tebak harus siap-siap di periode depannya itu bakalan keluar uang berapa untuk biayanya, bisa. Tentukan dulu tadi cost driver, terus X, cost objek tadi disebut dengan Y. Terus kita kumpulkan datanya selama 6 bulan. Boleh digambar dalam scatter plot biar kelihatan kenaikan penurunan tertinggi sama terendahnya di bulan apa sama apa tadi. Terus kalian boleh menggunakan pakai rumus seperti di PowerPoint atau di Excel saya tadi pakai eliminasi. Intinya kita dapatkan persamaan biaya yang bisa digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan mesin di periode berikutnya. Ada yang mau ditanyakan?